Realitas Ibrahim. Bagian 9. Haji, gerak jiwa, bukan sekadar raga. Ketika tubuh mengelilingi Ka'bah, kaki melangkah di antara Syafa dan Marwah, atau berdiri dalam diam di Arafah, banyak yang mengira ini hanyalah bagian dari tata cara ibadah, kewajiban formal dalam rukun Islam yang kelima. Tapi sesungguhnya, setiap gerakan dalam haji adalah bahasa simbolik dari gerakan jiwa. Ia adalah peta yang digambar oleh langit agar manusia mengingat bagaimana seharusnya hidup dijalani. Tawaf bukan sekadar mengitari bangunan hitam 7 kali, melainkan mengelilingi pusat kesadaran diri, bahwa di tengah keramaian dunia, ada satu titik keheningan yang tak boleh kita tinggalkan. Sa'i bukan hanya lari kecil bolak-balik, tapi simbol perjuangan dan usaha untuk bertahan di antara harapan dan keputusasaan. Wukuf bukan hanya diam di padang pasir, melainkan panggilan untuk berhenti dari segala rutinitas dan memandangi hidup dari kejauhan. Dan melempar jumrah bukan semata kerikil yang dilempar ke tiang, tapi simbol dari keberanian membuang sisi gelap dalam diri. Seorang pemuda bernama Reza memutuskan menunaikan ibadah haji setelah mengalami kegagalan beruntun dalam hidup. Ia dipecat dari pekerjaannya karena difitnah. Tunangannya membatalkan pernikahan, dan ayahnya meninggal dunia hanya selang seminggu setelah semua itu terjadi. Ia datang ke Mekah bukan sebagai orang yang sedang bersyukur, tapi sebagai manusia yang sedang hancur. Saat tawaf, ia tidak menangis karena bahagia. Ia menangis karena lelah. Setiap langkah di sekeliling Ka'bah adalah langkah luka yang belum sembuh. Tapi semakin lama ia berputar, ia merasa bahwa ia sedang tidak sendirian. Di sekelilingnya, ada ribuan manusia dari berbagai negeri, membawa luka dan harapan masing-masing. Ia sadar bahwa Ka'bah bukan hanya rumah Allah. Ia adalah simbol pusat dari semua pencarian. Dan dalam lingkaran itu, Reza mulai menemukan satu hal, bahwa hidup terus berputar, tapi hati harus tetap berada di pusatnya. Di titik diamnya, di tempat tenangnya. Setelah tawaf, ia melanjutkan ke Sa'i. Ia berjalan dari Syafa ke Marwah, lalu kembali lagi, 7 kali. Ia teringat kisah Hajar, perempuan tangguh yang berlari bolak-balik mencari air untuk anaknya. Tidak ada malaikat yang langsung memberi air saat Hajar pertama kali melangkah. Tidak ada mukjizat yang langsung turun di langkah kedua. Tapi Hajar tidak berhenti. Ia tidak pasrah. Ia tidak berkata, "Ini sia-sia." Dan pada langkah ketujuh, ketika usaha sudah maksimal, barulah air Zam-Zam menyembur dari bumi. Reza pun terdiam dalam langkahnya. Ia sadar, selama ini ia mudah menyerah. Ia sering bertanya, kenapa Tuhan diam? Padahal, Tuhan sedang menunggu dia untuk terus berlari, untuk tidak berhenti, untuk tidak kehilangan harapan meski gurun begitu panas. Ia sadar bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari satu doa, tapi buah dari 7 kali jatuh bangun yang tidak sia-sia. Kemudian ia tiba di Arafah. Wukuf. Berdiri dalam diam. Tidak ada gerakan besar. Tidak ada ritual rumit. Hanya diam, merenung, dan menghadap langit dengan jujur. Di sanalah Reza menuliskan ulang seluruh hidupnya dalam hati. Ia menatap ke dalam dirinya, ke semua pilihan yang ia ambil, ke semua luka yang belum ia sembuhkan, ke semua orang yang ia sakiti tanpa ia sadari. Ia menangis. Tapi tangis itu bukan ratapan. Tangis itu adalah pembebasan. Ia merasa seperti daun yang jatuh, tidak lagi melawan angin. Ia berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai orang baik, tapi sebagai manusia yang sedang berusaha menjadi jujur. Dan justru dari kejujuran itulah ia merasa diterima. Ia tidak lagi merasa Tuhan menjauh. Ia merasa Tuhan sedang memeluk dari balik langit Arafah. Sebelum kembali ke negaranya, Reza melakukan jumrah. Ia menggenggam kerikil,
lalu melemparkan ke arah 3 tiang yang melambangkan iblis. Tapi kali ini, yang ia lempar bukan hanya batu. Ia lemparkan egonya yang suka merasa paling benar. Ia lemparkan rasa dengki yang diam-diam ia pelihara. Ia lemparkan trauma masa kecil yang terus menyabotase pilihannya. Ia lemparkan ketakutan untuk mencintai. Ia lemparkan rasa malu karena gagal. Dan setiap kali kerikil itu meluncur dari tangannya, ia merasa ringan. Ia merasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak karena tidak punya masa lalu, tapi karena ia tidak lagi hidup dalam bayangannya. Begitulah haji seharusnya dimaknai. Bukan sebagai serangkaian kegiatan fisik yang dihafal, tapi sebagai latihan menyelam ke dalam batin yang sesungguhnya. Tawaf adalah pengingat bahwa hidup selalu berputar, tapi jiwa harus tetap stabil di pusat. Sa'i adalah latihan untuk tidak menyerah meski belum ada tanda-tanda jawaban. Wukuf adalah panggilan untuk berhenti dan menata ulang arah. Jumrah adalah latihan membuang racun batin sebelum ia mengakar lebih dalam. Dan semua ini bukan hanya untuk satu kali dalam seumur hidup. Semua ini adalah pola yang bisa dijalankan setiap hari. Dalam bentuk yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda. Tapi dengan semangat yang sama. Di rumah, saat seorang ibu memilih bersabar menghadapi anaknya yang tantrum, ia sedang tawaf. Saat seorang ayah tetap mencari nafkah dengan jujur di tengah tekanan korupsi, ia sedang sa'i. Saat seorang remaja berhenti sejenak dari dunia maya untuk bertanya tentang tujuan hidupnya, ia sedang wukuf. Saat seorang pelajar memilih melepaskan kecanduan demi masa depan, ia sedang melempar jumrah. Karena haji sejati tidak membutuhkan paspor. Ia membutuhkan kesadaran. Karena kesadaran itu tidak butuh Ka'bah di luar, ia butuh pusat di dalam. Dan di sanalah, manusia akan merasa bahwa setiap hari adalah hari suci. Setiap napas adalah ibadah. Setiap pilihan adalah jalan menuju Tuhan.